guru lah, sertifikasi guru tuh gajinya bakal tinggi kalau lu punya sertifikasi. Kalau punya sertifikasi, Iya. betul. Harusnya cair. Banyak di daerah ditahan 6 bulan baru cair, 9 bulan baru cair. Apa artinya? Orang duit ditransfer dari pusat kok. Artinya duit itu memang sengaja disimpan di bank dulu, ditahan dulu supaya berbunga, baru dicairkan. Betul. Yang jadi pertanyaan, bunga itu andai kata 5%. Andai kata duit yang nyangkut 100 triliun, berarti kan 5 triliun bunganya doang nih. Misteri di Indonesia ini, kok bisa-bisanya proyek perbaikan jalan, renovasi, trotoar, berulang-ulang, terus biasanya dilakukan di musim hujan. Desember, November, kan rusak lagi dong itu aspal, barang itu kan. Ya wajar aja, karena biar nginep 1 tahun kan, dari Januari sampai Desember. Jadi duitnya full nih bunganya nih. Ya mereka juga ada lihat sih ada bunga per 6 bulan, bunga 9 bulan, 12 bulan. Cuma ya itu jadi kejam menurut saya. Karena itu kan duit rakyat yang harusnya dikucurin ke bawah. Tapi Bang, stabilitas itu tadi catatannya stabilitas ya. Tapi kan selama ini kan kita tahu seorang menteri striker ya. Yang bikin katanya sih bikin gaduh. Cuman kan ternyata dampaknya seperti apa itu, misalnya tadi disebut di depan kan soal KCIC, soal dana mengendap yang sekarang lagi rame ya di daerah. Itu kan tujuannya sebenarnya apa sih Bang, untuk mendorong agar belanja masyarakat itu dilakukan semestinya gitu, atau seperti apa nih kalau melihat? Biar duit itu bergerak. Nah, duit bergerak di bawah ya. Duit bergerak di bawah. Yang udah kan pemerintah pusat penghasilan Suka APBD paling besar tuh TKD lah, transfer dari pusat ke daerah. Kedua PBB, pajak bumi bangunan, yang ketiga PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah, TKD ini yang nilainya bisa sampai 70% ya, triliunan dari pusat ke daerah. Begitu masuk ke daerah, apa yang dia lakukan? Dia taruh di bank, ini brengsek juga nih orang. Dan dalam bentuk giro pula. Ada juga yang deposito. Terus dapat bunga dong kan. Terus bunganya masuk kemana? Makanya kalau kita lihat misteri di Indonesia ini, kok bisa-bisanya proyek perbaikan jalan, renovasi, trotoar, berulang-ulang, terus biasanya dilakukan di musim hujan. Desember, November, kan rusak lagi dong itu aspal, barang itu kan. Ya wajar aja, karena biar nginep 1 tahun kan, dari Januari sampai Desember. Jadi duitnya full nih bunganya nih. Ya mereka juga ada lihat sih ada bunga per 6 bulan, bunga 9 bulan, 12 bulan. Cuma ya itu jadi kejam menurut saya. Karena itu kan duit rakyat yang harusnya dikucurin ke bawah. Makanya saya seneng si Purbaya udah mulai tembak-tembak itu. Kalau ada kepala daerah yang ongkang-ongkang kaki nunggu bunga turun, wah gue dapet 20 miliar. Sekarang udah gak bisa lagi, lu diliatin sekarang. Duit itu harus turun. Fakta ini, fakta. Kita punya guru lah, sertifikasi guru tuh gajinya bakal tinggi kalau lu punya sertifikasi. Kalau punya sertifikasi, betul. Harusnya cair. Banyak di daerah ditahan 6 bulan baru cair, 9 bulan baru cair. Apa artinya? Orang duit ditransfer dari pusat kok. Artinya duit itu memang sengaja disimpan di bank ditahan dulu supaya berbunga, baru dicairkan. Betul. Yang jadi pertanyaan, bunga itu andai kata 5%. Andai kata duit yang nyangkut 100 triliun, berarti kan 5 triliun bunganya doang nih. Masalahnya, ya udahlah cuma 5 triliun gini. Kalau dia harus ngasih bunga tinggi, bank-bank itu kan tentu kalau lu ngasih deposit gede, bunganya juga gede kan? Iya, betul. Oke, rakyat kecil di daerah, di Bojonegoro, di Purwodadi, duit ditahan di bank. Bank pun komit pasti ngasih bunga sama Sekda atau sama Pemprov. Akibatnya kalau ada rakyat di sana mengutang ke bank yang sama, pasti bunganya di atas bunga APBD itu. Iya, betul. Gimana dia bisa ngelawan? Dia udah komit, gue kasih bunga 5%, lu nabung di gue 2 triliun. Oke, terus ada ucuk-ucuk orang mau datang ngutang, nggak mungkin bunganya 4%. Pasti bunganya di atas 5% itu, bisa 9% atau 11%. Akibatnya kan mati, orang ngapain nggak bisa ngutang, terjerat utang, ekonomi nggak putar. Karena dia ada komitmen ngasih bunga tinggi sama pejabat daerah, duit nggak muter. Nah ini penyakit. Nah yang udah ini yang memang harus dicek sama pemerintah. Kenapa orang itu baru bayar vendor di daerah di akhir tahun? Kenapa semua pekerjaan dipuling di akhir tahun? Ya, itu yang sering terjadi. Bunga cair. Iya. Wah, ngeri banget ya. Ngeri lah. Ini udah bentar lagi ganti tahun loh, Desember udah bulan Oktober. Pencairan APBD banyak daerah itu bahkan banyak yang di bawah 50%. Artinya kan ya sayang banget gitu dunia. Sementara TKD itu, transfer keuangan daerah itu transfer ke daerah itu diserahkan dari pemerintah pusat di awal-awal tahun ya. Paling telat sekitar Maret April kalau saya lihat. Itu udah turun itu. Ya, Maret atau April sudah turun. Kemudian proyek baru dijalankan di sekitar akhir tahun, November, Desember baru jalan proyeknya. Gitu. Betul. Ada juga yang jalanin dari awal. Itu pas mau bayar, tahan dulu. Betul. Tahan dulu sampai akhir tahun. Mumpung cair kan lumayan bunga 6 bulan duit tidur. Ini faktor karena tidak
tidak kreatifnya kepala daerah mengelola keuangan itu dalam bentuk ya mereka bisa memikirkan investasi yang tadi kalau seperti Bang Benik sampaikan, Presiden Prabowo tuh memikirkan investasi itu sampai ke rakyat yang paling bawah. Betul. Supaya perekonomian hidup. Muter. Nah, mungkin apakah kepala daerah ini tidak punya pembekalan hal ini? Ya enggak lah. Atau ada hal lain? Mayoritas kepala daerah yang kita temuin itu kan lulusan SMA. Ya. Atau lulusan preman gitu loh. Jadi dia menang karena banyak kenalan sama ormas-ormas preman kan. Punya masa yang banyak lah ya. Gitu loh. Nggak ada ceritanya profesor jadi kepala daerah. Kayaknya saya belum ketemu deh profesor jadi kepala daerah. Ada beberapa. Ada ya? Ada beberapa ya. Jadi mereka juga nggak dituntut punya kreativitas. Beda sama di Cina. Di Cina ini dikompet bupati, wali kota itu ada rankingnya. Oh gitu. Kalau gue spesialisasi ekspor hasil ikan laut, Ya. di sebelah sana, waduh gue nggak bisa lagi main itu. Gue spesialis ekspor produk-produk bawang atau produk furniture. Jadi dikompet nih, level bupati, wali kota. Dan ada skornya, nggak achieve di cut. Namanya juga PKC gitu kan, komunis satu suara aja udah. Iya, betul. Ya, tanpa ampun. Jadi mereka bener-bener di challenge gitu, betul-betul brutal lah. Iya. Kalau di sana kita tahu kita pernah ketemu sama BUMD di Cina, bukan BUMN ya, BUMD. Tapi udah mikirin gimana pembiayaan pembangunan bendungan di negara lain. Oh, bukan di daerah, bukan di wilayahnya ya? Di negara lain. Di negara lain. Karena di daerah dia udah bangun semua. Tapi kan dia di target profit. Jadi sampai pergi ke negara lain. Bahkan cari proyek di negara lain. Atau kayak di Indonesia ada BUMD Cina bikin mobil listrik namanya GAC Ion. Bikin pabrik mobil di Indonesia. Iya. Udah pikirin gimananya ekspansi. Jadi bayangin BUMD, bukan BUMN. BUMD udah pikir bagaimana menguasai dunia. Gila ini kan mindsetnya. Kita bisa nggak begitu? Ya belum gitu loh. Gimana BUMD kita pikirin bikin pabrik kayak gitu kan, orientasi ekspor gitu kan, atau bikin smelter, kenapa enggak? Harusnya itu yang dipikirin sama. Ya harusnya kalau menurut pemaparan Bang Benik tadi itu smelter kita yang tadinya menjadi beban pusat seharusnya bisa jadi daerah dong yang membangun aset daerah ya. Iya. Dan mereka jadi punya kewajiban buat memproses izinnya lebih cepat. Bukan dihalang-halangin, mana amdal lu, izin lokasi lu, izin kerusuhan, izin keamanan. Karena ya mereka nggak berpikir itu, harusnya dia pikir penciptaan lapangan kerja ya, seksi ya. Yang ini malah dia kirim orang buat demo di pabriknya sendiri, kan aneh. Akibatnya nanti ada pengangguran, dia sendiri yang di demo kalau pengangguran, nggak pikir situ. Tapi itu konyol ya Mas, Bang Ike. Ada daerah yang bangga banget, bahkan sampai bayar media lokal gitu ya, di kabupatennya. Kita dapat PAD 26 miliar, nambah profit. Dapat dari mana? Bunga bank. Kan konyol banget. Bangga banget. Bupati nih gitu kan. Prestasinya dapat bunga bank 26 miliar. Nggak ngapa-ngapain. Tapi bangga. Tapi ya aneh. Tapi kampungan ya itu faktanya. Tapi kalau bicara mendapatkan PAD dari bunga bank. Purbaya kemarin di dalam doorstop dengan teman-teman wartawan karena ada kepala daerah yang sengaja datang ke BI untuk mengecek benar nggak angka dana yang mengendap itu sebesar yang disampaikan oleh Purbaya. Kemudian dikonfirmasi tidak sebesar itu. Nah, Purbaya sempat ngecek, ya tunggu saja BPK akan ada audit. Nah, itu gimana sebenarnya? Apakah memang PAD yang dihasilkan dari deposito ini memang bisa dikatakan ranah bagian yang uang yang kemudian jadi siluman gitu? Ya, bisa iya, bisa enggak. Karena ada beberapa kasus kita lihat 10 tahun ke belakang diperkarakan tuh. Kepala daerah yang naruh duitnya terus dapat deposito itu bisa jadi objek pidana. Bisa. Jadi kepala daerah harus hati-hati loh. Selama ini mungkin nggak ada yang periksa ya karena orang nggak heboh aja. Bener. Sekarang itu jadi perkara. Nah terkait kasus yang tadi itu mungkin beda data aja. Kalau nggak salah beda 1 bulan tuh. Datanya Purbaya sama KDM. Dan that's okay lah. Itu menunjukkan kita masuk ke era transparansi. Bisa saling check and balances. Itu bagus. Ini poin penting ini. Ya. Kenapa? Kalau nggak ya makin banyak ya gubernur atau kepala daerah yang ongkang kaki gitu. Iya, betul. Dan ini apresiasi juga buat KDM ya, dia mau cross check supaya dia nggak dikibulin bawahannya. Masing-masing kan saling adu data aja. Betul. Nah realitanya memang di Jawa Barat ya khususnya, ya kalau versi KDM kan duitnya jauh lebih besar ya. Cuman sekarang udah turun drastis. Mungkin cuma sekitar 2 triliun kali atau nggak nyampe. Dari 4, sekian ya? Iya dari 4, sekian triliun. Karena dan itu rekeningnya rekening giro. Dan ya KDM bilang nggak ada tuh deposito. Ya. Ya, memang betul. Si Purbaya juga nggak bilang itu nyangkut di deposito. Tapi nyangkut di bank. Ya. Tapi ada argumentasi yang betul juga dari KDM.
Karena kan tabungan kita di bank itu ada simpanan ya, tabungan biasa, ada deposito, ada rekening giro. Kalau kita pengusaha bisnis kan sering tarik duit, nggak mungkin di deposito. Ya. Dalam konteks daerah, mereka kan ada pengeluaran gaji bulanan, bayar PLN, bayar apa. Ya, makanya nggak mungkin juga duitnya ditaruh deposito semua. Jadi wajar juga dia taruh di giro. Gitu loh, make sense. Tapi satu yang saya apresiasi, gara-gara ini heboh, ya banyak sekda-sekda ketakutan, daerah-daerah ketakutan. Gue yakin teman-teman di rumah nanti komen di bawah. Ya, banyak nih vendor-vendor. Saya sampai batuk jadi. Yang nggak dibayar-bayar udah berbulan-bulan, gara-gara kasus ini cair langsung, supaya duitnya keluar dari bank. Jadi terbukti ya. Terbukti. Bahwa akhirnya transparansi itu akhirnya membuat semua bekerja lebih terang. Nah, kalau kita bicara tadi Bang Benny juga sempat menyinggung. Ya kalau sekda naruh uang di bank dengan nilai triliunan bisa bunganya pasti akan bisa dinegosiasikan. Yes, pasti. Nah kalau bunga dinegosiasikan itu apakah ada transparansinya nggak di situ akhirnya? Waduh, gue belum pernah jadi sekda nih. Kalau secara pandangan ini. Kalau kita pernah ngobrol sama sales kartu kredit, maksa banget buat buka kartu kredit. Terus gue tanya, lu ngotot banget sih pengen gue buka kartu kredit. Iya Bang Ben, soalnya kalau lu buka, gue itu per orang dapat 500.000. Oke. Buka kartu kredit. Oh jadi kalau sehari 100 orang lu dapat 500.000. Iya, sebulan saya bisa dapat 20 juta lah sales kartu kredit. Ya. Yang mungkin limitnya itu cuma 20 juta gitu kan, 30 juta, oke. Pertanyaannya nih, ada orang bawa duit triliunan. Apa iya komisinya cuma 500.000? Gitu ya. Itu pertanyaan. Itu kan pertanyaannya. Ini cuma 10 juta aja dia dapat 500.000 loh. Nah kalau 5 triliun atau 20 triliun, komisinya ya bisa dibayangin. Karena bagian sales di bank itu ada funding sama lending. Betul. Funding kan buat cari orang nabung. Ada komisi, ada bonus. Dan biasanya juga ada kickback atau cashback. Jadi kita berkali-kali pun gue ditawarin gitu. Om Ben, duit perusahaan ini pindahin lah dari bank sana ke bank kita. Nanti kita kasih cashback lah, gini. Emang cashbacknya berapa? Ya bisa kita nego lah gitu kan. Jadi ada yang secara kontrak bunganya 6% misalkan. Tapi di belakangnya ada lagi nih. Di belakangnya yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Bener nggak? Nah, ini artinya ya mungkin ya kita juga menunggu ya komen dari yang lagi nonton, yang sudah subscribe, yang juga mau subscribe silahkan. Kita juga tunggu komennya. Ini akan menjadi ketakutan nggak sih sekda-sekda ini terkait dengan cashback itu tadi? Ya minimal kalau sekarang kan sudah dibayarin nih vendor-vendor yang mereka bisa bekerja lagi lah ya. Jadi lapangan kerja hidup lagi. Yang tadinya menggap-menggap nih. Yang tadinya pekerjaannya sempat dirumahkan dulu, nyari pekerjaan yang lain karena vendornya belum dibayar gitu. Sekarang akhirnya bernafas lega lah ya. Iya. Mudah-mudahan itu. Jadi kalau di kementerian kan juga gitu juga ya Bang. Kenapa tuh di kementerian? Maksudnya kementerian itu kan juga kalau ada dana-dana yang naruh di tempat di tabungan gitu. Kan ini akhir tahun baru dicairin. Nah, gitu-gitu. Jangan cair ya. Cairnya ditahan-tahan ya. Ya sama aja, semua sama aja kan. Semua sama aja. Iya. Dan kalau kita bicara duit triliunan ya selalu bicara soal untungnya apa? Karena pasti ada untungnya. Iya. Iya dong. Iya pasti. Itu, nggak mungkin nggak ada untung. Tapi untung bagi siapa? Kan? Betul. Untung bagi siapa? Iya. Tapi kalau dipikir logika, jangan juga piktor ya, jangan negatif. Katakan ada kementerian punya anggaran 200 triliun. Nggak mungkin juga kan anggarannya ditaruh di belakang meja, di belakang tempat tidur menterinya kan nggak mungkin, nggak muat ruangan itu. Memang logikanya harus taruh di bank. Cuma jadi pertanyaan ya kalau duitnya nggak keluar-keluar terus ada bunga di situ. Bunganya buat siapa nih? Itu pertanyaan yang lagi dikoreksi nanti.